Shalom. Ya, salam sejahtera buat kita sekalian Bapak Ibu. Selamat datang dan selamat bergabung di dalam ibadah PA kita saat ini. Bersyukur kita masih beroleh kesempatan dan kesehatan serta kekuatan dari Tuhan. Sehingga saat ini kita bisa bersekutu walaupun hanya secara online melalui media online. Kita tetap bersyukur karena kita masih punya kesempatan untuk bisa bersama-sama belajar, merenungkan firman Tuhan, dan juga untuk semakin hari kita semakin dibaharui. Ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya seperti biasanya saat ini kita akan melaksanakan ibadah PA, dan saya tetap himbau kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tetap sungguh-sungguh, apapun keadaan kita, mari kita tetap sungguh-sungguh untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Saat ini kita akan memulaikan ibadah PA kita, dan saya mengajak kita untuk mengangkat satu pujian yang berkata, bersama malaikat di surga. Ini lagu lama Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu juga ya ada yang tahu. Kita harus sama-sama memuji Tuhan. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagi Dia, muliakan namanya. Yesus, aku memujimu. Tanganku kuangkat padamu, tanganku kuangkat padamu. Masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Sekali lagi bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagi Dia, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Sekali lagi tanganku kuangkat padamu, tanganku kuangkat padamu. Masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Sekali lagi kita akan pujian dari awal bersama malaikat di surga. Sama malaikat di surga, naikkan kidung pujian, bermazmur bagi-Mu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku kuangkat padamu, tanganku kuangkat padamu. Masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu,
ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Sekali lagi Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Bapak Ibu, pujian yang sangat luar biasa. Kita akan memuji Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Sebab itulah salah satu tujuan kita diciptakan, untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Untuk itu di kesempatan yang indah ini, kita tidak boleh sia-siakan. Ketika kita memuji Tuhan, kita puji Dia dengan kesungguhan hati kita. Kita puji Dia dengan sukacita. Sebab Dia adalah Allah kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kita, dan Allah yang senantiasa memberikan pengajaran-pengajaran yang baik melalui firman-Nya. Untuk itu di kesempatan indah ini kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau adalah Allah yang senantiasa peduli akan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat bersekutu bersama-sama, sehingga juga kami bisa untuk belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan, baik itu sidang jemaat di GPT Lumajang maupun jemaat GPT Jatiroto, maupun setiap orang yang menyaksikan live streaming ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang menjangkau mereka dengan kasih-Mu, Engkau menjangkau mereka dengan hikmat dan firman-Mu Tuhan, sehingga kami bersama-sama mendapatkan pemahaman yang baik dari Tuhan. Kami mendapatkan suatu hal yang baru dari Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, kekuatan yang baru, suatu sukacita yang baru dan damai sejahtera, sehingga kami senantiasa sukacita dengan semangat untuk belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga saat ini ya Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu yang ini, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Hamba berkata-kata seturut dengan mau-Mu Tuhan. Saat ini ya Tuhan, biar Tuhan Engkau yang menuntun hamba-Mu, tuntun pikiran, tuntun bibir lidah hamba-Mu, tuntun hati hamba-Mu, perasaan hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba katakan, itu semua adalah tuntunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami siapkan seluruh kehidupan kami untuk dilawat dan untuk belajar dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur atas waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami dengan sukacita untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, sangat bersukacita bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu, walaupun hanya melalui media online. Tetapi saya sangat bersyukur atas kesempatan ini. Dan saya juga sangat bersukacita karena saya yakin Bapak Ibu yang saat ini menyaksikannya ada sukacita, ada semangat yang begitu membara dalam hati Bapak Ibu saudara sekalian, sehingga Bapak Ibu mau untuk menyaksikan atau mengikuti ibadah PA saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, suatu hal yang sangat luar biasa ya. Saat ini Bapak Ibu, kita di bulan yang lalu kita sudah menyelesaikan satu tema yang sangat luar biasa Bapak Ibu, yaitu tentang kita semakin mengenal Allah. Nah Bapak Ibu, ketika saya menyelami, ketika saya belajar, saya menyimpulkan dari semua pelajaran yang saya terima Bapak Ibu, baik saya juga pelajari,
ada suatu hal yang unik luar biasa Bapak Ibu ya. Ketika kita melihat Tuhan, semakin kita belajar Alkitab ya, atau semakin dalam kita menyelami Tuhan, maka kita akan semakin melihat bagaimana kita di hadapan Tuhan. Betapa kecilnya kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Dan kita melihat betapa besarnya Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan. Jadi kadang-kadang orang itu ketika mereka semakin memaksakan logika mereka untuk memahami tentang Tuhan. Mereka memaksakan untuk memasukkan Tuhan dalam logika mereka. Ada beberapa orang yang menjadi sesat dan menjadi murtad. Ini bukan satu hal yang asing lagi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti sudah menyaksikan hal yang demikian. Tapi ketika kita memahami demikian bahwa semakin kita menyelami firman Tuhan, maka kita akan semakin melihat betapa luar biasanya, betapa besarnya Tuhan itu, dan betapa hebatnya Tuhan itu. Dan kita akan melihat betapa kecilnya kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita bersyukur dan saat ini kita akan lanjutkan materi kita. Jadi ini juga tidak kalah menarik Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Gembala beberapa waktu yang lalu memberikan tema yang sangat unik dan luar biasa. Nah saat ini sebelum kita masuk kepada tema yang diberikan oleh Bapak Gembala, nanti di akhir akan saya sampaikan ya, apa tema yang diberikan oleh Bapak Gembala. Jadi saya ingin menyampaikan sekilas tentang untuk mendahului tema yang akan kita bahas di waktu-waktu selanjutnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau Bapak Ibu baca ini ya, kalau Bapak Ibu lihat, wah ini apa ini ya, gambar apa ini ya. Nah, ini bukan gambar Bapak Ibu ya, ini adalah huruf atau ya tulisan dari yang ini di atas ini adalah dari bahasa Ibrani, terus yang di bawah ini dari bahasa Yunani. Nah Bapak Ibu bisa lihat bersama-sama ya. Ini dibaca malak. Malak. Ya, malak. Terus yang dibaca ini di bawah, ini bacanya dari kanan ke kiri, ini Ibrani. Terus yang di bawah ini dari Yunani, ini bacanya sama dengan kita dari kiri ke kanan. Nah, angelos ya. Angelos. Tulisannya agelos tapi kita baca angelos. Nah, ini Yunani Bapak Ibu. Apa artinya ini? Kita akan lihat bersama-sama. Ini adalah malaikat. Nah, kalau Bapak Ibu lihat tadi, ini malak, ini artinya malaikat. Ini angelos, artinya malaikat juga. Nah, ini angelos. Sehingga ini kita adopsi dalam bahasa Indonesia, jadi sehingga menjadi kata malaikat. Terus ini di dalam bahasa Inggris menjadi angel. Nah, oke. Nah, kita akan lihat di sini malaikat. Nah, kalau kita berbicara tentang malaikat Bapak Ibu ya, sepertinya memang tema ini ya tidak begitu sering dibahas Bapak Ibu ya. Jadi selalu orang itu melewatkan, orang itu hanya tahu oh malaikat itu adalah satu makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dan ya nanti kita akan lihat pentingnya kita membahas ini ya tentang malaikat. Nah dan juga di sini tentang malaikat itu ternyata tidak dibahas secara khusus di dalam Alkitab. Alkitab hanya menjelaskan ketika berbicara tentang malaikat, Alkitab itu hanya menunjukkan oh malaikat ini sedang menjalankan tugas, sedang menyampaikan berita, sedang menyampaikan pesan-pesan atau sedang menegur atau dan lain sebagainya. Nah itu tergantung tugas yang diberikan oleh Tuhan ya. Yang bisa perintah malaikat ya cuma Tuhan ya Bapak Ibu ya. Nah terus yang selanjutnya tentang malaikat ini adalah suatu hal yang sebenarnya tidak begitu fundamental ya. Ini kebanyakan teolog. Nah Bapak Ibu yang terkasih tetapi ternyata ketika kita memahami tentang malaikat ini juga ternyata penting untuk kita pelajari supaya menambah atau membuat kita pemahaman kita itu lebih baik tentang tema yang akan kita bahas nantinya. Oke, malaikat. Mungkin Bapak Ibu kita mungkin bertanya-tanya apa itu malaikat ya? Bagaimana sih malaikat itu atau seperti apa sih malaikat itu? Nah sebelum kita lanjut membahas tentang malaikat ini Bapak Ibu, kita akan melihat terlebih dahulu tentang penciptaan. Ya, bagaimana Allah menciptakan segala sesuatunya. Nah, ternyata ketika Tuhan itu menciptakan segala sesuatu,
baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Nah, saya simpulkan begini Bapak Ibu ya. Ada ciptaan yang kelihatan dan ada juga ciptaan yang tidak kelihatan. Nah, coba saya mengajak kita biar kita lebih memahaminya, biar kita lebih jelasnya ya. Saya akan bacakan di dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Nah Bapak Ibu perhatikan bersama-sama ya. Kolose pertama ayat yang ke-16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah ini luar biasa. Saya ulangi sekali lagi di ayat di bagian yang tengah tadi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Nah jadi ternyata ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, ada ciptaan-ciptaan yang kelihatan, yaitu ciptaan-ciptaan yang fisik. Ya secara fisik kita bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat saya juga bisa lihat Bapak Ibu kalau ketemu ya. Kalau gini saya tidak bisa lihat Bapak Ibu ya. Kalau saya ketemu Bapak Ibu, saya bisa lihat Bapak Ibu. Ada wujudnya. Nah itu kelihatan, ada wujudnya. Tapi ternyata juga ada ciptaan yang tidak kelihatan. Nah ciptaan yang kelihatan itu adalah alam semesta. Alam semesta ada planet-planet, ada bintang-bintang, ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang-binatang, ada manusia dan sebagainya. Bahkan sampai kepada ciptaan yang paling kecil pun Bapak Ibu ya. Bahkan kalau yang bisa dilihat dengan mikroskop ya Bapak Ibu ya, itu alam semesta. Nah, tapi ketika kita melihat juga ada ciptaan yang tidak kelihatan, yaitu alam roh. Nah Bapak Ibu, di sanalah malaikat itu berada Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Ketika kita melihat bahwa bagaimana Tuhan menciptakan. Jadi kadang kita mungkin berpikir, oh hanya alam semesta. Ternyata tidak Bapak Ibu ya. Ada malaikat-malaikat. Ya, sehingga kita bisa memahami, oh ternyata Tuhan itu begitu luar biasa. Dan kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, apa itu malaikat Bapak Ibu? Sekarang kita akan melihat apa itu malaikat. Nah, seperti tadi di dalam bahasa Yunani itu adalah angelos. Terus di dalam bahasa Ibraninya itu adalah malak. Nah, sehingga di dalam bahasa Ibrani menjadi malaikat. Dan apa sih malaikat itu? Apa sih artinya malaikat itu? Nah Bapak Ibu, kita akan lihat bersama-sama bahwa malaikat itu sebenarnya adalah satu kata yang digunakan dan memiliki arti sebagai utusan atau orang suruhan. Nah jadi dia melakukan sesuatu atas nama orang yang menyuruhnya. Nah itu malaikat Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa baca Bapak Ibu di dalam, saya akan membawa kita untuk melihat supaya lebih jelas lagi di dalam kitab Ayub. Ya. Nah sebelum itu saya akan lanjut sebentar Bapak Ibu ya. Nah jadi malaikat ini sebenarnya ini bisa digunakan untuk manusia juga sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah di sini kita akan lihat ayat-ayatnya ya di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-14. Nah, di sini datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata. Nah, seorang pesuruh. Nah, pesuruh ini yang dimaksudkan pesuruh ini digunakan di dalam bahasa Ibraninya itu menggunakan kata malak. Ya, yang tadi di awal itu Bapak Ibu ya, saya tunjukkan lagi ya. Nah, ini menggunakan kata ini Bapak Ibu ya. Jadi di dalam Ayub pasal yang pertama itu ayat yang ke-14 dikatakan datanglah seorang pesuruh kepada Ayub. Nah, jadi di sini dia menggunakan kata malak. Nah, terus yang selanjutnya ya itu juga di dalam
Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sama, dia manusia tetapi dia menggunakan bahasa Yunani dan menggunakan kata angelos. Nah, jadi Bapak Ibu, malaikat itu ternyata bukan hanya ditujukan kepada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang tidak kasat mata tadi ya, yang adalah roh. Nah, tetapi juga bisa digunakan untuk manusia. Nah, Bapak Ibu, tetapi di sini kalau kita berbicara tentang bahasa kerennya itu berbicara tentang doktrin malaikat ya. Nah, jadi atau ilmu yang mempelajari tentang malaikat. Ketika kita berbicara tentang doktrin malaikat, maka kita bukan berbicara tentang manusia ya, atau orang-orang yang digunakan seperti tadi dalam Alkitab itu. Kalau Bapak Ibu juga baca di dalam ini yang menjelaskan juga di dalam Wahyu ya. Saya akan bawa Bapak Ibu untuk baca di dalam kitab Wahyu. Sebenarnya untuk lebih jelas bahwa ternyata manusia itu juga bisa digunakan malaikat. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-12. Nah di situ itu sangat unik Bapak Ibu ya. Ya, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Terus ayat yang ke-8, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat yang di Smyrna. Terus ayat yang ke-12, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Ya, Pergamus ya Bapak Ibu ya. Nah jadi di sini yang ditulis, yang dimaksudkan di dalam ayat-ayat itu malaikat. Nah dituliskan malaikat, tetapi bukan berarti ini pengertiannya bukan malaikat yang diutus oleh Tuhan ya Bapak Ibu ya. Misalnya dari Tuhan langsung dari surga terus datang ke bumi, terus dia melayani di jemaat Smyrna, di jemaat Efesus dan di jemaat Pergamus ya Bapak Ibu ya. Tetapi ini adalah orang-orang utusan yang diutus untuk melayani di jemaat-jemaat tersebut Bapak Ibu. Sehingga mereka dikatakan juga sebagai malaikat. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, ketika misalnya tiba-tiba ada seorang yang tiba-tiba datang terus membawa sesuatu atau menyampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu Saudara, itu bisa jadi dia juga bisa disebutkan sebagai malaikat Bapak Ibu ya. Bisa juga mungkin misalnya tiba-tiba ada orang yang datang terus tiba-tiba kasih uang ke Bapak Ibu Saudara ya. Nah itu juga bisa disebut sebagai malaikat ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu bisa mengerti ya. Tetapi kalau kita berbicara, kita kembali lagi ya. Kalau kita berbicara tentang doktrin malaikat, maka kita bukan berbicara tentang manusia. Tetapi kita berbicara tentang satu ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan atau satu makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang wujudnya itu adalah roh. Nah, Bapak Ibu bisa mengerti ya, kita tidak berbicara tentang manusia, tetapi kita berbicara tentang satu makhluk yang diutus oleh Tuhan dan dia adalah roh. Oke, kita akan lanjut Bapak Ibu, kita pelan-pelan. Saya juga tidak ingin terburu-buru Bapak Ibu ya, karena kita masih punya banyak waktu di waktu-waktu selanjutnya. Oke. Nah, atau dia dalam kata lain bisa kita katakan, kita berbicara tentang malaikat itu kita bisa mengatakannya sebagai utusan surgawi. Atau utusan surga, atau utusan yang datang dari Allah, dari surga. Oke. Terus yang selanjutnya kita akan memahami bagaimana sih malaikat itu asalnya dari mana. Seperti tadi saya sudah banyak singgung Bapak Ibu ya. Kita akan lihat bahwa malaikat itu sebenarnya adalah satu ciptaan Tuhan ya. Nah jadi malaikat itu adalah ciptaan Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Nah kita baca ayatnya Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa kita baca banyak ayatnya supaya membuat kita lebih jelas lagi. Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-7. Nah saya bacakan. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membawa malaikat-malaikatnya, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Ya, nah jadi dia Allah itu menciptakan malaikat-malaikat. Terus yang lebih jelasnya lagi mungkin Bapak Ibu bisa juga kita lihat bersama-sama di dalam Mazmur. Ya.
Mazmur 148 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima saya akan bacakan. Ya. Pujilah dia hai segala malaikatnya. Pujilah dia hai segala tentaranya, segala tentaranya. Pujilah dia hai malaikat, hai matahari, bulan. Terus di ayat yang kelima, baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Nah, jadi seperti di ayat tadi di dalam Kolose tadi ya, Kolose kalau nggak salah tadi saya lewatkan, bahwa Tuhan itu segala sesuatu adalah dari Dia. Ya, segala sesuatu adalah dari Dia. Dia yang berfirman, maka segala sesuatu itu tercipta. Ya, termaksud malaikat-malaikat ini Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa memahami bahwa malaikat adalah ciptaan Tuhan. Malaikat ini diciptakan oleh Tuhan. Bapak Ibu mungkin bisa menemukan ayat-ayat yang lebih jelas lagi di dalam Alkitab ya Bapak Ibu. Bukan di dalam buku-buku yang lain ya, di dalam Alkitab. Nah tetapi ini saya rasa sudah begitu baik untuk menjelaskan bahwa malaikat ini adalah ciptaan Tuhan. Dan yang selanjutnya kita lihat bahwa malaikat itu diciptakan serentak. Ya, jadi diciptakan serentak dengan jumlah yang banyak. Nah, kita akan lihat di dalam Kolose 1 ayat yang ke-16. Ya. Biar Bapak Ibu tidak apa-apa ya, setiap ini saya kasih ayat Bapak Ibu ya. Supaya kita memahami bahwa firman Tuhan yang menjelaskan semuanya. Kolose 1 ayat yang ke-16. Di sana berkata bahwa karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dan di surga ya. Jadi ini yang tadi Bapak Ibu kita sudah baca sebenarnya ya. Jadi kita lewatkan aja ya, kita baca di dalam Ibrani 12. Ya, Ibrani 12 ini sebenarnya banyak ayat, di Wahyu juga ada Bapak Ibu ya. Ibrani 12 ayat yang ke-22. Di sana dikatakan tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Nah, jadi ini sebenarnya banyak ayatnya Bapak Ibu, tetapi saya hanya ambil beberapa saja supaya untuk memperkuat penjelasan ini Bapak Ibu ya. Jadi di dalam Wahyu juga Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Malaikat ini diciptakan dalam jumlah yang begitu banyak. Kalau di dalam ayat-ayat yang lain dikatakan berlaksa-laksa. Bahkan dalam jumlah yang begitu banyak tidak terbilang ya Bapak Ibu ya. Berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa. Ini satu betul-betul kumpulan yang sangat banyak ya. Ini kita melihat bahwa ternyata memang Allah menciptakan malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Nah jadi bahkan tidak terbilang banyaknya. Nah jadi Bapak Ibu bisa dimengerti sampai di sini ya, bisa diterima. Karena ini memang betul-betul Alkitab yang menyatakannya. Terus yang selanjutnya kita lihat bahwa kapan sih malaikat itu diciptakan? Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya. Sebenarnya ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa malaikat itu diciptakan setelah langit dan bumi diciptakan, baru diciptakan malaikat. Ada juga yang mengatakan malaikat itu diciptakan sebelum langit dan bumi diciptakan, atau ada juga yang mengatakan bersamaan diciptakan. Nah, tetapi sekarang menurut apa yang di dalam Alkitab, saya lebih condong kepada bahwa malaikat-malaikat itu diciptakan sebelum langit dan bumi diciptakan. Kita akan lihat di dalam Ayub. Di dalam Ayub pasal yang ke-38. Ayub 38 ayat yang ke-4. Oke. Ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7 ya Bapak Ibu ya, atau ayat 4 dan ayat 7.
Di manakah engkau? Ini jadi perbincangan antara Tuhan dengan Ayub ya. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Terus ayat yang ketujuh. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorai bersama-sama saya ulangi. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorai bersama-sama dan semua anak-anak Allah bersorak-sorai. Nah, jadi ini sebenarnya kalau kita berbicara tentang anak-anak Allah, siapa lagi yang ada di surga ya Bapak Ibu ya? Di sini dikatakan soalnya di sini semua anak Allah. Semua anak Allah. Nanti saya akan jelaskan tentang salah satu sebutan yang disebutkan untuk malaikat ya. Nah, jadi siapa lagi lah yang ditujukan tentang anak Allah ini kalau bukan kepada malaikat-malaikat ya. Yesus disebutkan sebagai anak Allah, tetapi dia juga bukan disebutkan hanya sebagai anak Allah, tetapi dia adalah Allah. Dan di sini dikatakan semua. Jadi tidak mungkin hal ini dikatakan ditujukan kepada Yesus. Dan lagi pula Bapak Ibu, tentang Yesus itu kan belum nyata di dalam perjanjian lama. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa ternyata malaikat itu di sini menguatkan saya sehingga saya lebih condong kepada malaikat itu diciptakan sebelum langit dan bumi itu diciptakan. Nah, jadi sehingga mereka juga ada di sana, mereka menyaksikan tentang penciptaan langit dan bumi. Sehingga di sini dikatakan di ayat yang ke-7 tadi, pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorai bersama-sama dengan semua anak Allah bersorak-sorai. Nah, jadi mereka itu bersorak-sorai ketika melihat penciptaan yang begitu mengagumkan, melihat alam semesta. Jadi alam semesta ini begitu mengagumkan ya, sehingga mereka itu bersorak-sorai tentang penciptaan Tuhan yang luar biasa ini. Jadi Bapak Ibu, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Kita diciptakan, ini membawa kekaguman bagi kerajaan surga ya. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Jadi kita harus bangga Bapak Ibu ya, ketika kita diciptakan, kita ada di dunia ini. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Nah, kita akan lanjut Bapak Ibu ya. Ketika berbicara tentang malaikat, maka kita akan melihat seperti apa sih malaikat itu. Ya, di sini ternyata Bapak Ibu, malaikat itu diciptakan oleh Tuhan, tidak seperti robot, ya. Mereka itu sama seperti kita, hanya bedanya malaikat itu adalah roh. Nah, nanti saya akan jelaskan. Jadi malaikat itu tidak memiliki tubuh. Tetapi unsur utamanya di dalam mereka tidak seperti robot, di program gini jalan, di program di sini jalan ke sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Tetapi mereka itu diciptakan dengan perasaan, pikiran, dan juga kehendak. Sehingga malaikat itu bisa kita katakan bahwa malaikat itu adalah satu makhluk yang pribadi, memiliki pribadi. Ya, kita pribadi, kita memiliki 3 unsur yang penting ini, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi malaikat itu juga memiliki ketiga hal itu. Jadi kalau seorang itu dikatakan memiliki kalau tidak ada salah satunya saja Bapak Ibu ya, maka tidak bisa dikatakan pribadi. Karena kita memiliki ketiga hal ini, pikiran, perasaan, kehendak, maka kita disebut sebagai pribadi. Saya bisa berpikir, saya bisa merasakan sesuatu, saya bisa merasa sedih, bisa merasa sukacita. Saya juga bisa melakukan segala sesuatu atas kehendak pribadi saya. Atas kehendak saya bisa melakukan yang jahat, saya bisa melakukan yang baik. Tetapi saya memilih untuk melakukan yang baik atas dasar karena saya cinta Tuhan, karena saya adalah anak-anak Allah. Saya melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Demikian juga dengan malaikat Bapak Ibu. Mereka memiliki pikiran, mereka memiliki perasaan, dan mereka memiliki kehendak. Sehingga bisa kita lihat bahwa malaikat ini tidak diprogram oleh Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Ya, jadi Bapak Ibu, di sini kita lihat ini ada ayat-ayatnya Bapak Ibu ya. Itu di dalam 1 Petrus 1, kita akan baca saja Bapak Ibu ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-12.
Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yang yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat bahwa malaikat itu memiliki pikiran. Mereka ingin mengetahui segala, di sini dikatakan yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Nah, jadi ini satu hal yang sangat luar biasa kita lihat ya Bapak Ibu. Jadi malaikat itu memiliki pikiran. Begitu juga di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-19. Di situ juga menyatakan bahwa malaikat itu juga punya perasaan dan kehendak. Bapak Ibu bisa baca di dalam Lukas 8 ayat yang ke-28. Ini betul-betul kita melihat bahwa ternyata Allah itu menciptakan malaikat itu tidak seperti robot. Tetapi mereka adalah pribadi. Mereka punya pikiran, mereka bisa berpikir, mereka juga bisa merasakan sesuatu, misalnya sedih, senang. Sehingga di dalam ayat yang tadi juga Bapak Ibu, di dalam Yesaya tadi yang kita baca Bapak Ibu, mereka bersorak-sorai Bapak Ibu ya. Jadi ini menggambarkan bahwa malaikat itu punya perasaan, mereka bisa bersuka cita. Mereka bisa merasakan suatu kegirangan. Sehingga dikatakan bahwa mereka itu punya perasaan. Dan mereka juga punya kehendak. Nah Bapak Ibu, ini yang kita pahami dari bahwa malaikat itu diciptakan oleh Tuhan dengan pikiran, perasaan dan kehendak. Sehingga mereka itu disebut sebagai pribadi. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu. Malaikat itu seperti tadi yang saya katakan adalah makhluk roh. Ya. Jadi mereka itu diciptakan tanpa tubuh. Ya. Jadi mereka adalah roh. Sehingga tempatnya mereka adalah di alam roh ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini makhluk roh, malaikat itu adalah makhluk roh. Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai 14. Malaikat itu adalah roh. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu, ya jadi karena dia adalah roh Bapak Ibu ya. Jadi tentunya kita tidak bisa mengatakan oh malaikat ini laki-laki, malaikat ini perempuan, malaikat ini mungkin Bapak Ibu bilang oh banci ya mungkin ya. Tidak mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi malaikat itu karena dia bukan roh, karena dia bukan tidak memiliki tubuh, maka kita tidak bisa mengatakan malaikat itu laki-laki atau perempuan. Sehingga kita tidak bisa membedakan. Hanya manusia, karena kita memiliki tubuh kita bisa kelihatan. Oh saya ini laki-laki, oh terus ada mungkin bapak ibu-ibu yang di rumah yang menyaksikan live streaming ini, oh ibu-ibu itu oh perempuan. Nah tidak demikian dengan malaikat ya Bapak Ibu. Karena mereka tidak memiliki tubuh. Jadi mereka tidak memiliki jenis kelamin atau gender ya. Terus yang selanjutnya ini yang penting juga untuk kita perhatikan adalah malaikat itu diciptakan dan mereka itu ketika diciptakan tidak mengalami kematian Bapak Ibu ya. Tidak mengalami kematian ataupun tidak ada kelahiran di dalam malaikat. Nah Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat 32 dan ayat 30 dan di dalam kitab Lukas ayat yang ke-20 ayat sampai ayat ke-26 bahwa malaikat itu tidak mati. Dan juga kenapa mereka tidak sehingga di sini mereka itu tidak kalau di dalam kerajaan surga di situ dikatakan itu bukan lagi urusan kawin mengawinkan sehingga mereka itu tidak ada kelahiran. Kalau mereka menikah, kalau mereka kawin, baru mereka melahirkan. Tetapi beda dengan malaikat, kita manusia, kita menikah, kita kawin sehingga kita bisa mereproduksi dan menghasilkan anak ya Bapak Ibu ya. Tetapi berbeda dengan malaikat, tidak ada kelahiran karena mereka tidak ada urusannya lagi dengan kawin mengawinkan. Nah, demikian juga kita nanti Bapak Ibu ketika kita ke surga, tidak ada lagi firman Tuhan katakan bukan lagi soal kawin mengawinkan. Nah, jadi karena hal ini tidak ada kematian, tidak ada kelahiran, sehingga tidak ada penambahan jumlah atau pengurangan jumlah untuk malaikat Bapak Ibu ya.
Nah jadi karena mereka itu tidak mengalami kematian, jadi tidak berkurang. Atau mereka itu tidak mengalami kelahiran, sehingga mereka itu tidak bertambah Bapak Ibu ya. Nah berbeda dengan manusia, dulunya hanya 2 orang, sekarang Bapak Ibu bisa lihat maka sudah berjuta-juta ya Bapak Ibu ya. Nah dan yang selanjutnya kita akan lihat bahwa walaupun malaikat itu adalah roh, tetapi malaikat itu mampu atau bisa untuk menampakkan diri dalam wujud apa saja, bahkan sama seperti manusia Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ini kisah tentang Lot Bapak Ibu ya. Di mana ketika waktu itu malaikat Tuhan datang ke kota Sodom ya. Sehingga mereka itu menyerupai manusia. Dan mereka diundang oleh Lot untuk menginap untuk mampir ke rumahnya ya, untuk masuk dan tinggal di rumahnya mereka. Karena waktu itu sudah malam. Nah, jadi mereka diundang dan tinggal di rumahnya Lot. Nah, waktu itu Lot juga sempat menjamu malaikat-malaikat ini Bapak Ibu. Jadi mereka bisa makan dan minum juga Bapak Ibu ya. Jadi ini satu hal yang sangat luar biasa kita lihat dari malaikat ini. Mereka juga bisa menampakkan diri sama seperti malaikat. Dan mereka itu maksud saya seperti manusia ya. Jadi tidak ada bedanya dengan manusia. Sehingga ketika mereka menampakkan diri seperti manusia, kita tidak bisa bedakan, oh ini malaikat, oh ini manusia. Karena mereka sama seperti manusia ketika menampakkan diri dalam wujud manusia. Nah, jadi atau juga mungkin Bapak Ibu bisa baca di dalam kisah-kisah yang lain. Malaikat itu menampakkan diri di dalam satu penampakan yang bisa ketika itu ada yang menyeramkan, ada yang mungkin bukan menyeramkan ya, kayak menakutkan. Ya menakutkan, bukan seram tapi menakutkan. Nah sehingga ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwa kata malaikat itu berkata begini, jangan takut. Nah, jadi kita bisa melimpulkan bahwa ternyata kadang-kadang penampakan malaikat itu bisa jadi menakutkan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini yang bisa kita simpulkan adalah bahwa ternyata malaikat itu menampakkan diri dia walaupun roh, tetapi dia bisa untuk menampakkan dirinya. Ya di dalam wujud apa saja Bapak Ibu ya. Karena kita tahu malaikat ini ternyata juga bukan hanya diberikan pikiran, perasaan, dan kehendak, tetapi mereka juga itu dilengkapi dengan kuasa Bapak Ibu ya. Sehingga ketika menampakkan diri, mereka bisa menampakkan diri dalam wujud apapun Bapak Ibu. Nah, termasuk dalam wujud manusia sekalipun. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lihat sebutan seperti tadi yang saya sudah katakan, ada sebut-sebutan lain untuk malaikat yang pernah disebutkan ya di dalam Alkitab. Yang pertama itu dia disebutkan sebagai putra Allah. Ya kita sudah baca tadi di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-6. Maafkan saya salah tulis Bapak Ibu, bukan Ayub ya. Tetapi di dalam kitab Yesaya tadi ya. Jadi disebutkan sebagai putra Allah. Terus yang selanjutnya ada juga disebutkan sebagai yang kudus. Malaikat ini juga disebutkan sebagai yang kudus. Jadi Bapak Ibu di sini kita bisa melihat bahwa malaikat ini adalah makhluk kudus. Ya, adalah makhluk kudus yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, jadi kita bisa simpulkan ternyata di surga itu adalah tempatnya yang kudus. Surga itu tidak boleh dicemari dengan hal-hal yang najis. Nah, termasuk ya kita bisa katakan yaitu dosa. Jadi surga itu, dosa itu tidak bisa ada di dalam surga. Sehingga malaikat itu pun diciptakan di dalam wujud yang kudus. Nah dan yang selanjutnya, malaikat itu juga Bapak Ibu pasti sudah sering baca ayat-ayat ini ya. Malaikat itu juga mereka itu disebutkan sebagai tentara atau bala tentara atau pasukan surga. Sehingga ada satu kisah di dalam Perjanjian Lama, ketika malaikat Allah itu berperang melawan tentara-tentara yang mengepung bangsa Israel, sehingga mereka bisa mengalahkan lawan mereka.
Nah Bapak Ibu bisa lihat itu di dalam perjanjian lama. Ini ayatnya di dalam kitab Mazmur juga ada, bahwa di dalam kitab 1 Samuel juga ada. Nah ada juga yang lain Bapak Ibu, ini sebutan yang lain itu di dalam kitab Kejadian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca, bahkan di dalam tabernakel ya. Bapak Ibu yang paling familiar untuk kita mungkin di dalam tabernakel, yaitu tentang kerub ya, atau kerubim. Yaitu tentang kerubim itu Bapak Ibu bisa lihat kalau di tabernakel itu ada penutup tutup pendamaian, itu ada kerubim ya. Jadi gambarnya itu seperti orang tetapi ada sayapnya yang menutupi tutup pendamaian. Nah jadi Bapak Ibu bisa lihat, bisa melihatnya ya di dalam, karena yang lebih kita pahami adalah tabernakel, makanya saya tadi lupa catat ayatnya di dalam tabernakel itu ya, di dalam kitab Keluaran. Tetapi yang kita bisa lihat juga, kalau itu kan hanya wujudnya seperti patung ya. Tetapi kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, itu betul-betul malaikat. Mereka menjaga pohon atau Taman Eden. Waktu itu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga mereka itu menjaga Taman Eden itu. Jadi mereka menjaga Taman Eden itu supaya manusia itu jangan masuk lagi ke dalamnya. Nah jadi itu kerubim, kerub. Nah jadi itu malaikat. Jadi ini bukan hanya satu Bapak Ibu, tetapi ini merupakan satu kelompok. Terus ada lagi serafim, ya serafim. Bapak Ibu juga bisa baca di dalam kitab Yesaya pasal yang kedua ayat yang ke-6, itu serafim. Jadi ini berbicara tentang kelompok malaikat yang memuji Tuhan, yang menyembah Tuhan. Nah jadi Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi ini serafim. Terus ada lagi yang pribadi-pribadi Bapak Ibu. Nah di situ ada Gabriel. Bapak Ibu mungkin ini tidak asing lagi bagi kita ya. Jadi saya tidak perlu cantumkan ayatnya, Bapak Ibu pasti sudah mengerti ya. Ada Gabriel, ada Mikael, dan ada Lucifer. Nah mereka ini menurut pandangan beberapa teolog, jadi mereka ini disepakati sebagai pemimpin. Ya, jadi mereka ini adalah pemimpin-pemimpin. Nah, jadi sehingga ketika menampakkan diri mereka ini secara pribadi-pribadi. Ada Gabriel, ada Mikael, dan ada juga Lucifer. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu ya, bahwa inilah malaikat-malaikat. Nah, dan sekarang kita akan lanjut. Sekarang kita akan melihat tugas malaikat. Saya hanya akan bahas karena ini bukan topik utama kita Bapak Ibu, jadi saya hanya bahasnya secara umum. Jadi yang paling utama, yang intinya adalah, yang pertama adalah malaikat itu tugasnya adalah untuk melayani Allah. Ya. Jadi untuk melayani Allah. Nah setelah itu ketika Yesus datang, jadi dia melayani Kristus. Nah melayani Allah, melayani Kristus. Bapak Ibu bisa lihat mulai dari bahkan sebelum kelahiran Kristus, malaikat itu sudah datang. Nah jadi dia turut serta mulai dari awal sampai akhir, sampai kepada kenaikan Yesus Kristus. Jadi mereka itu tetap turut ada di sana. Terus melayani orang percaya. Nah luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan itu begitu luar biasa, dia masih memikirkan tentang kita sehingga malaikat itu juga digunakan untuk melayani kita. Sehingga Bapak Ibu ketika mungkin dia bisa jadi sebagai, mungkin menjadi dikirim Tuhan untuk menjawab doa-doa kita, atau mungkin bisa dikirim Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita, untuk memberikan penghiburan kepada kita. Nah malaikat juga itu memiliki tugas untuk melayani orang-orang percaya. Nah Bapak Ibu sampai sejauh ini Bapak Ibu bisa mengerti ya, bisa diterima ya. Nah kita akan melihat inilah sebenarnya yang menjadi tema utama kita Bapak Ibu ya. Yaitu, tapi kita akan bahasnya minggu depan Bapak Ibu. Nah ada ternyata malaikat yang dibuang oleh Tuhan. Ya, dia dilemparkan dari kerajaan surga, dijatuhkan ke bumi. Nah yang itu kita sebut lebih familiar dengan kita katakan sebagai setan. Nah jadi siapa dia sebenarnya? Dan kita akan lihat. Nah jadi kita akan lihat bersama-sama minggu depan ya Bapak Ibu. Tetap saksikan di minggu depan. Nah ini sangat menarik. Jadi sebab itu saya katakan Bapak Gembala kasih tema, kita akan bahas tentang setan ya.
Nah, ini juga kata Bapak Gembala ini sangat penting. Jadi saya sadari ini adalah satu hal yang sangat penting tentang pemahaman kita tentang setan ini. Tetapi itu tidak akan lengkap, akan menjadi timpang kalau kita lewatkan tema yang tadi tentang malaikat ya. Karena dari sanalah sebenarnya dia berasal. Sehingga saya katakan di sini ada malaikat yang dibuang, dilemparkan dari surga, dijatuhkan ke bumi, dan dia kita sebut sebagai setan. Nah, kita akan melihatnya minggu depan. Saya harap Bapak Ibu tetap semangat, dan ini adalah satu tema yang menarik buat kita, dan kita tetap setia untuk mendengarkan firman Tuhan, setia untuk belajar firman Tuhan, membaca, merenungkan supaya pemahaman kita semakin baik. Jadi saya harapkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca Alkitab, kita merenungkan Alkitab itu adalah hal yang baik, tetapi marilah kita juga, saya sarankan kepada kita untuk kita membaca buku-buku rohani lain yang mendukung pemahaman-pemahaman kita tentang Alkitab. Tetapi Bapak Ibu, kita juga harus hati-hati karena buku-buku sekarang banyak yang melenceng dari firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu baca buku, kita juga tetap sandingkan itu dengan firman Tuhan, kita buat perbandingan. Ini sesuai nggak dengan Alkitab atau tidak? Jadi dengan demikian kita menjadi orang-orang yang cerdas. Sehingga iman kita bisa bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan orang banyak. Sebab itu Bapak Ibu, firman Tuhan atau PA kita untuk saat ini saya tibakan sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ya. Saat ini kita akan bersama-sama untuk berdoa. Kita akan menaikkan pujian tadi. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur baginya, muliakan namanya. Yesus, aku memujimu. Tanganku kuangkat padamu, tanganku ku angkat padamu. Masuk dalam hadiratmu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa, dan saat ini kita juga berdoa untuk salah seorang dari anak jemaat kita yang Bapak Ibu sudah disampaikan minggu lalu, yang mengalami sakit, dan sakitnya itu sakit yang sebenarnya sakit biasa, tetapi yang umum sebenarnya, tetapi ini letaknya itu jarang ditemukan ya Bapak Ibu. Jadi kita akan bersama-sama mendoakannya, namanya Bu Monita ya. Kita akan bersama-sama berdoa ya untuk itu, dan juga ada beberapa sidang jemaat kita ya,
untuk di jemaat GPT Lumajang. Bapak Ibu juga tahu ada yang sampai saat ini masih mengalami kelemahan fisik. Kita tetap berdoa supaya Tuhan senantiasa menguatkan. Kita hadir, kita juga ada di dunia ini bukan hanya untuk hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga untuk saling mendoakan, saling menguatkan. Sebab untuk itulah kita dipanggil karena firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami bersama-sama bisa belajar dalam firman-Mu ya Tuhan. Kami semakin memahami, semakin mengerti tentang firman-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati, hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat GPT Lumajang dan Jatiroto. Kiranya Tuhan, Engkau yang senantiasa menguatkan menyertai kami. Dan juga untuk beberapa orang saat ini yang sedang mengalami sakit, khususnya untuk kami berdoa untuk Ibu Monita yang saat ini sedang mengalami sakit. Yang Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan paling mengerti tentang keadaan ini. Dan kami tetap menyerahkan Ibu kekasih ini, saudari kami ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Engkau yang beracara di dalam kehidupannya. Engkau Tuhan yang mengangkat beban penyakit yang ada dalam tubuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersatu hati memohon kepadamu ya Tuhan. Untuk mengangkat sakit yang ada di dalam tubuhnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk keluarga ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan Engkau menguatkan mereka, Engkau memberikan penghiburan khususnya untuk Ibu Monita yang saat ini sedang mengalami sakitnya ya Tuhan. Kiranya kekuatan dari Tuhan, kiranya sukacita yang dari Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupannya. Dan kami tetap percaya kepadamu ya Tuhan bahwa Engkau Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaannya. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan sanggup untuk menolong Ibu kekasih ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga untuk beberapa sidang jemaatmu ya Tuhan saat ini. Di sidang jemaat GPT Lumajang yang saat ini sedang mengalami sakit kelemahan fisik. Kami berdoa bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga akan memulihkan keadaan mereka. Tuhan akan menolong mereka, memberikan kekuatan yang baru, memberikan semangat yang baru. Sehingga pemulihan di dalam kehidupan mereka akan terjadi dan nama-Mu Tuhan akan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas segala yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Pemeliharaanmu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau Tuhan pelihara sidang jemaatmu ya Tuhan. Sampai saat ini mereka masih ada. Ini semua terjadi oleh karena kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga akan menyertai sampai waktu-waktu selanjutnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan kami tetap serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa kiranya Tuhan Engkau yang senantiasa menambah-nambahkan hikmat kepada kami. Semakin menyatakan diri-Mu kepada kami melalui firman-Mu. Sehingga kami semakin kuat di dalam iman kami. Dan kami bisa mempertanggungjawabkan itu kepada orang banyak. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa untuk seluruh kami. Untuk sidang jemaat GPT Lumajang, jemaat GPT Jatiroto. Maupun seluruh orang yang menyaksikan live streaming ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dengan kesehatan dan kekuatan. Tuhan memberkati dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan akan menyertai mereka sekalian, sidang jemaat-Mu ya Tuhan, baik semua orang yang menyaksikan. Tuhan menyertai di dalam setiap pekerjaan. Tuhan akan menyertai juga mereka dimanapun mereka pergi. Apapun yang mereka lakukan semuanya akan disertai oleh Tuhan. Sehingga di sana akan ada keberhasilan dan nama-Mu Tuhan akan dimuliakan. Sebab dengan keberhasilan yang dialami, kami akan menjadi kesaksian bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan untuk seluruh umat-Mu Tuhan yang masih di dalam pendidikan. Kiranya Tuhan Engkau berikan hikmat. Tuhan akan memberikan kepintaran, kecerdasan. Yang sudah bekerja Tuhan akan memberikan hikmat di dalam melakukan pekerjaan mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.